untuk kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pada sesi ketiga mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mana pada sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai analisis jabatan dan desain. Saya harap mahasiswa bisa mempelajari beberapa materi-materi di sesi ketiga ini mengenai analisis jabatan dan desain melalui modul 4 buku materi pokok atau BMP Manajemen Sumber Daya Manusia, kode mata kuliah EKMA 4214 edisi 2, atau bisa juga mempelajari melalui virtual akun atau RBV. Dan pada sesi kedua ini mahasiswa juga bisa mempelajari materi pokok analisis jabatan dan desain melalui materi inisiasi yang sudah tersedia di e-learning. Saya harap mahasiswa lebih bijak dalam mengetahui dan mempelajari materi-materi yang sudah tersedia. Pada materi sesi ketiga ini mahasiswa akan mempelajari beberapa ilmu pengetahuan, yang mana ilmu-ilmu itu adalah meliputi pengertian analisis jabatan, jenis-jenis analisis jabatan, metode analisis jabatan, tahap-tahap proses analisis jabatan, pengertian deskripsi jabatan, komponen-komponen deskripsi jabatan berbasis kompetensi, spesifikasi jabatan, dan desain jabatan. Itulah beberapa ilmu pengetahuan yang akan mahasiswa ketahui pada sesi kedua ini dengan topik analisis jabatan dan desain pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Harapan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada sesi ketiga ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengenai pengertian jenis-jenis analisis jabatan, metode analisis jabatan, tahap-tahapan proses analisis jabatan, pengertian deskripsi jabatan, dan juga komponen-komponen deskripsi jabatan berbasis kompetensi, spesifikasi jabatan, dan desain jabatan. Saya harap mahasiswa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan mengikuti mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada sesi ketiga ini. Juga jangan lupa kepada mahasiswa untuk tetap aktif pada sesi diskusi pada sesi ketiga ini, yang mana pada sesi ketiga ini kita akan berdiskusi mengenai, yang pertama pertanyaannya adalah apa kegunaan informasi dari analisis jabatan dalam kasus PT Kitabisa. Pertanyaan kedua, diskusi kedua ini yaitu mengenai metode apa yang dapat digunakan untuk melakukan analisis jabatan di PT Kitabisa. Harapannya mahasiswa bisa memberikan tanggapan-tanggapan sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Juga diikuti oleh beberapa sumber referensi. Yang pertama, sumber referensi utama kita adalah modul, kemudian diikuti oleh beberapa sumber lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Mahasiswa dilarang untuk melakukan copy paste baik dari Google ataupun dari jawaban mahasiswa lain. Untuk memberikan tanggapan pada diskusi ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama memberikan tanggapan pada tema, kemudian saya akan memberikan jawaban terhadap tanggapan saudara dan memberikan pertanyaan kembali agar supaya mahasiswa memberikan tanggapan ulang, agar supaya apa, yaitu agar supaya untuk memaksimalkan nilai. Yang namanya diskusi itu saling memberikan jawaban dan juga saling memberikan pertanyaan-pertanyaan balik. Itu saya harap mahasiswa bisa aktif dalam sesi diskusi. Kedua, juga mahasiswa pada sesi ketiga ini akan selain diskusi akan juga mengerjakan tugas pada sesi ketiga ini.
Saya harap juga mahasiswa lebih bijak dalam memberikan jawaban-jawaban pada sesi ketiga dengan tugas, dengan didukung oleh beberapa sumber-sumber referensi yang relevan, yang sesuai agar supaya bisa memaksimalkan nilai mahasiswa pada sesi ketiga. Itu harapan dari saya pada sesi ketiga mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan topik bahasan yaitu analisis jabatan dan desain. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.